Welcome to my channel. Halo, selamat hari Senin. Selamat mengawali aktivitas kerja di tengah bulan November ini. Dan tentunya kembali lagi di CBH teman-teman semua. Seperti biasa, gue berharap kalian kita semua dalam keadaan sehat. Dan kali ini gue juga ingin mengajak kita lebih sehat lagi. Jadi kita akan bahas soal Puskas Award ya. Kalian pasti udah tahu dan udah dengar, udah di mana-mana merebak info soal Rizky Ridho yang ada masuk di dalam kandidat 1 dari 11 nama yang akan punya potensi meraih Puskas Awards. Kita tinggalkan dulu sejenak riuh hingar-bingar di sepak bola kita. Yang lain-lain, saatnya kita untuk bergandengan tangan bersatu mendukung untuk kemajuan sepak bola kita, khususnya di kelas klub. Nah, teman-teman, di akhir perjumpaan atau pertemuan kita kali ini, gue juga akan nanti mengumumkan pemenang kuis berhadiah tunai 100.000 cuma-cuma giveaway buat kalian. Sudah gue sortir, nanti gue akan umumkan namanya di akhir. Ini terkait dengan hasil tebak skor kemarin Indonesia lawan Mali di Pakansari. Dan besok atau nanti gue akan bikin satu lagi video, juga akan ada kuis berhadiah lebih besar lagi dari kemarin. Dan ada kaitannya dengan pertandingan back to back dengan Mali yang akan berlangsung besok di tempat yang sama dan jam yang sama. Nah, kembali kita bahas soal Rizky Ridho. Ini menarik teman-teman, karena ya di tengah mungkin banyak red flag yang terjadi di sepak bola kita, tapi ada dua cerca harapan. Kalau sebelumnya gue sedang menggaungkan kita untuk mendukung salah satu tim dari Jawa Barat, yaitu Persib Bandung yang sedang manggung mentas di ACL 2 agar sukses. Kenapa? Agar koefisien liga kita bisa naik, dan kalau naik jatah kita akan bertambah juga kemungkinan, dan ini akan berimbas kepada klub-klub lain yang mungkin nanti akan finish di 3 besar. Jadi for the sake of kita semua. Nah, kali ini kebalikannya. Kalau kita dukung sama-sama yuk Rizky Ridho untuk memenangi Puskas Awards yang voting ya itu sudah dibuka mulai tanggal 13 November sampai nanti tanggal 3 Desember. Nggak tahu hari apa, tapi 3 Desembernya harus hati-hati teman-teman, karena itu jam 23.59 itu waktu Eropa Tengah. Jadi kalau di kita mungkin sekitar maghrib lah. Jadi pastikan kalau bisa sebelum tanggal 3 Desember kalian yang belum vote, gue sih udah vote ya untuk Rizky Ridho pastinya, itu segera vote ya untuk membantu salah satu pemain kebanggaan tim nasional kita, Rizky Ridho, meraih trofi pribadi ya. Ini Puskas Award, ini diambil dari nama Ferenc Puskas, pemain dari Hungaria kalau nggak salah ya. Udah lama banget lah, kita semua mungkin belum pada lahir, yang mengkategorikan gol terbaik ya. Ini ada beberapa unsur, diantaranya adalah estetika dan keindahan. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan gol dari Rizky Ridho ke gawang Arema, ini bulan Maret kalau gue nggak salah ya, awal tahun inilah, jadi masih musim lalu, ke gawang Arema, ini bagus banget. Jadi diawali dari umpan pendek build up Matsumura di area sendiri di sepertiga, kemudian dia melakukan solo run di sisi kiri, dan dengan cepat dia melihat situasi, ada posisi penjaga gawang Arema yang agak sedikit maju out of position, dan kemudian dilepaskan tembakan dari jarak jauh. Dan meskipun kalah di akhir pertandingan, tapi golnya sangat cantik, sangat indah, sangat amazing. Dan untuk mencapai gol indah tersebut itu dibutuhkan teknik juga. Teknik pertama, pengamatan dulu, scanning. Dia melihat kipernya out of position, kemudian dia berani mengambil keputusan, dan dia punya teknik dan power yang pas sehingga terciptalah gol yang terjadi pada menit 60-an. Ini golnya sangat indah sekali, precise sekali, jauh, lengkungnya juga oke. Dan ya nggak heran ini menjadi salah satu dari 11 kalau nggak salah ya gol-gol terbaik di tahun kalender. Jadi sekarang informasi, gol-gol ini yang terjadi antara bulan Agustus 2024 sampai Agustus 2025 tahun ini gitu. Jadi yang golnya bulan September, Oktober, November itu sampai dengan yang bulan ini sampai hari ini itu nggak masuk gitu. Jadi ini sebagai informasi aja. Dan ada dua kategori utama. Satu voting yang akan kita lakukan atau sudah kita lakukan, dan satu lagi adalah panel. Nah, ini bobotnya sama 50% teman-teman. Jadi walaupun kita sudah menempatkan Rizky Ridho nomor 1 dari segi voting, ini baru 50% perjalanan.
50% nanti akan ada kontribusi dari panel yang sudah ditunjuk oleh FIFA. Gue jujur nggak tahu siapa aja. Yang pasti katanya sih mantan-mantan pemain. Kemungkinan besar striker. Bisa juga mungkin back ya untuk melihat dari sisi yang berbeda. Intinya ada panel dari atau tim dari independen dari FIFA yang nanti akan memberikan bobot juga sekitar 50% gitu. Jadi kalau kita sudah voting Rizky Ridho, maka kita sudah secara nggak langsung membantu yang bersangkutan untuk mendapatkan Puskas Awards banyak 50%. Nanti sisanya tergantung penilaian mereka, karena mereka kan secara teknis lebih paham ya detail-detailnya, seperti tadi yang gue bilang, mungkin teknik cara menendangnya, atau mungkin cara dia mengambil keputusan, powernya dan lain-lain. Mereka akan memberikan penilaian di compare dengan kandidat-kandidat lainnya. Ini karena ada yang cukup mentereng ini, Lamine Yamal dan Declan Rice ya. Kali ini gue singkirkan dulu The Gunners gue ini. Gue nggak milih Declan Rice kemarin. Jadi urutan kedua itu gue pilih pemain lain. Gue lupa siapa. Kalau nggak salah Rodriguez deh, yang main di Liga Arab atau siapa. Karena kalau pilih Lamine Yamal yang kedua dan Declan Rice yang ketiga, nanti poin dia tinggi gitu loh. Jadi agak subjektif kali ini ya teman-teman ya. Tapi subjektif bukan untuk yang gimana-gimana. Karena gue harapkan lagi-lagi nih kalau kita bicara unity ya, ketika nanti Persib melangkah jauh di ACL 2 dan Rizky Ridho nanti dapat Puskas Awards, mudah-mudahan nama kita yang kemarin juga baru tercoreng karena denda 1 miliar pelemparan botol di King Abdullah Sport City di Jeddah, kemudian juga ada ribut-ribut macam-macam lah penonton yang ketahan di luar, kemudian juga Sen Patinama dan Tom Hai yang kena denda karena melakukan tindakan-tindakan tertentu. Ini bisa terobati lah paling nggak. Jadi akhir tahun ini kita ada something yang membuat kita bangga dari dua pemain ini, dan kebetulan ini timnya ini rival lah. Gue bilang rival itu wajar-wajar aja. Jadi again beberapa kali gue kumandangkan ada saatnya kita rivalitas, mau Jakarta Bandung, mau Surabaya Malang dan lain-lain, tapi ada saatnya kita juga unity dalam hal seperti ini. Jadi ya gue berharap ini mungkin menjadi salah satu tonggak buat pelan-pelan rekonsiliasi antara beberapa tim klub Liga 1 atau Super League yang rival. Ya tetap rival nggak apa-apa, itu biasa, justru bagus, tapi ya saatnya kita sama-sama dukung gitu ya. Kita mudah-mudahan Persib Bandung dan Rizky Ridho dari Persija bisa mengharumkan nama kita, dan kita sebagai fans mendukung dengan memvoting Rizky Ridho buat yang kalian belum voting. Tapi kalau enggak ya misalnya kalian punya pertimbangan apapun terserah, ini bebas-bebas aja, ini hanya ajakan aja. Oke teman-teman semua, enteng-enteng aja kali ini. Dan oh ya, sampai lupa gue, pemenang, nah mungkin nggak tahu nih editnya gimana, udah gue share, ada 2 orang yang mendapatkan cash 50.000 setelah menebak benar kemarin pertandingan antara Mali dan juga Indonesia. Saat itu tebak skor ya. Dan tentunya silakan hubungin gue di IG gue dan akan gue langsung transfer. Dan tentunya besok ada Indonesia lawan Mali, dan gue akan bikin kuis lagi, hadiahnya lebih gede lagi buat kalian. Oke teman-teman semua, terima kasih, selamat menjalani aktivitas apapun aktivitas kalian. Kalau yang lagi nyetir-nyetir, lagi kerja apapun kalian, hati-hati, jaga keselamatan supaya hari ini kita bisa pulang dengan selamat dan bertemu dengan keluarga tercinta. Terima kasih teman-teman, happy selalu buat kalian yang terbaik, adios. Bye-bye.